Ada yang belum mendownload? Oke, ya saya mulai ya. Assalamualaikum. Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore dan salam sejahtera ya. Beberapa minggu ini kita ketemunya langsung live gitu ya. Pertama karena saya nggak sempat bikin rekaman gitu. Yang kedua karena padahal dulu janjinya kita selang-seling gitu ya. Karena paketan internet dari Pak Nadiem berupa kebanyakan untuk Hangout Meet daripada untuk YouTube. Jadi ini paling tidak bisa memanfaatkan kuota dari Pak Nadiem gitu ya. Oke, sesuai RPP yang diberikan oleh Prodi, ini adalah minggu keempat kita, jadi kita hutang satu pertemuan ya, Mas siapa ya? Adanis ya. Mas Adanis, kita hutang satu pertemuan yang nanti mohon dijadwalkan bisa minggu depan atau selanjutnya lagi. Yang penting sebelum UTS kita hutangnya sudah lunas gitu ya. Nah, untuk materi minggu ini saya tidak akan banyak berbicara tentang teori. Mungkin jika saudara sudah melihat slide yang sudah saya berikan, nanti di akhir akan ada tugas di mana di sisa waktu di pertemuan minggu ini ya, seharusnya kan 15.30 sampai jam 18.00 ya. Nah, di sisa waktu silakan saudara mulai mencari tugas yang saya berikan. Nah, nanti jika kalian berkenan, kita hari Senin saudara mempresentasikan tugas dan hari Rabu kita kuliah biasa. Atau hari Rabu kalian mempresentasikan hasil, hari Jumatnya minggu depan kita kuliah biasa sebagai pengganti, sehingga minggu depan adalah 2 kali pertemuan. Materi minggu ini, nanti jika di tengah saya menjelaskan ada yang perlu ditanyakan, nanti silakan open mic ya, boleh ditanyakan. Oke, jadi pertemuan minggu ini masih berkaitan dengan minggu lalu ya. Sebenarnya minggu lalu kita hanya cerita tentang fenomena diskrit, tapi pada kasus fenomena diskrit tersebut saya sudah memberikan contoh masalah model antrian, di mana model antrian ini merupakan salah satu dari model fenomena diskrit, sehingga pada minggu ini kita tidak akan banyak bercerita karena ceritanya sudah banyak di backup di minggu lalu tentang teori antrian yang sebuah BPR. Nah, namun jika minggu lalu kita hanya belajar antrian untuk single server gitu ya, jadi kita asumsikan tellernya cuma satu, yang melayani cuma satu, atau masalah ATM di mana box ATM-nya itu hanya satu gitu ya. Pada minggu ini kita akan membahas beberapa teori ketika servernya itu tidak hanya satu gitu ya, terus kemudian bisa saja antriannya itu berapa maksimal, tellernya ada berapa, ada batasannya enggak antriannya, terus ada batasannya enggak tempat duduknya gitu ya. Jadi jumlah antrian itu bisa saja diberi batasan, misalkan jumlah tempat duduk atau jumlah pelanggan karena pandemi COVID gitu. Jadi misalkan di bank dibatasi cuma 15 orang. Sisanya berarti belum boleh masuk karena ada batasan social distancing atau physical distancing. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja. Ini adalah model sistem antrian ya. Nah, ini ada 4 macam model sistem antrian gitu ya. Gambar-gambar ini hanya ilustrasi gitu ya. Ada robot, ada robot, ada orang, ada ini hanya ilustrasi saja. Jadi yang perlu diperhatikan ada ini. Ada 4 model. Model 1 bentuknya seperti ini, MM1II. Ini maksudnya apa? Nanti saya akan jelaskan ya. Ada model 2 seperti ini, model 3 seperti ini, model 4 seperti ini. Nah, kemudian definisinya akan saya jelaskan satu persatu dari model 1. Oke, ini adalah model 1 dalam bentuk MMI, kurang harusnya ini ya. Oke, MMI, MM1II gitu ya. MM1II gitu ya harusnya. Itu definisinya apa gitu ya. MM1II itu adalah dia definisinya berupa M yang pertama itu adalah tingkat kedatangan,
M yang kedua itu adalah tingkat pelayanan. Satu ini adalah jumlah fasilitas pelayanan. Jika di sini isinya satu, maka single server, berarti jumlah pelayanannya hanya satu. Berarti hanya ada satu teller. Besarnya populasi, I ini adalah infinity. Infinity artinya tidak terbatas. Jadi tidak ada batasan berapa orang populasi yang kemungkinan akan datang ke bank tersebut atau ke lokasi tersebut. Terus kemudian panjangnya antrian, infinity ini pun juga, ini seharusnya ada sambungannya ya. Infinity ini merupakan panjang antriannya tidak dibatasi. Jadi berapapun gitu boleh. Jadi tidak ada masalah social distancing atau macam-macam. Nah, kemudian apa saja yang kita pertimbangkan di sini gitu ya. Ada ini tadi yang sudah saya sampaikan, sumber tak terbatas. Sumber tak terbatas itu artinya ya kita manusianya banyak sekali gitu ya. Untuk menyebut suatu jumlah yang sangat banyak, kita menyatakan sumbernya itu tidak terbatas. Terus tingkat antrian atau yang dilambangkan dalam L merupakan tingkat kedatangan Poisson yang sudah belajar statistika dasar atau sudah belajar statistika komputasi harusnya sudah kenal tentang Poisson ya. Poisson ini adalah salah satu jenis distribusi gitu ya, distribusi yang dimana lajunya itu bervariasi pada suatu waktu yang konstan gitu ya. Silakan dibuka kembali buku statistika dasarnya. Nah, ini tingkat kedatangan. Terus kemudian tingkat pelayanannya misalkan Poisson gitu ya. Terus kemudian keluar. Nah, bentuk-bentuk seperti ini, diagram-diagram kompartemen ini atau metodologi yang digambarkan di sini, ini tujuannya untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang dicari sesuai dengan asumsi yang diberikan. Nah, tujuannya seperti apa? Ini bergantung dengan kita memberikannya sendiri. Jadi ini ibaratnya kita itu sebuah manajer di suatu perusahaan gitu. Misalkan saya ingin men-setting seperti ini, saya tidak membatasi jumlah antrian, misalkan tingkat pelayanannya saya beri jumlah sekian, gimana caranya supaya paling tidak satu hari itu saya bisa melayani sekian customer, tapi tanpa mereka merasakan males gitu ya karena antri. Bagaimana metodenya? Gitu. Jadi di sini tidak saya tuliskan bentuk rumus secara pasti gitu ya, secara sakel kayak misalkan kita di kalkulus kita mencari rumus integral tentu dari fungsi ini, rumusnya ini gitu ya, atau luas lingkaran rumusnya ini gitu ya. Pada kasus ini kita tidak memiliki rumus pasti untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi kita akan menggunakan asumsi-asumsi yang bisa kita gunakan. Nanti di akhir akan saya tunjukkan salah satu paper yang berkaitan. Terus kemudian, nah ini kira-kira nanti notasi-notasi yang akan kita pakai. Kalau kita melihat M tadi ya di slide sebelumnya, kita menyebut M itu membicarakan tentang tingkat kedatangan dan pelayanan, yaitu Poisson. Terus kemudian jika saya menggunakan notasi D, itu tingkat kedatangan atau pelayanannya bersifat deterministik, gitu ya. Ini harusnya sudah tahu definisi ini ketika belajar statistika. Terus kemudian jika saya menggunakan K, ini jarang sekali ya dipakai ya, tapi kita tetap harus tahu. Distribusi Erlang waktu antar kedatangan atau pelayanan. Terus S ini adalah jumlah fasilitas pelayanan. Bu tadi kok nggak ada disebutkan S? Ya, karena langsung disebutkan jumlah fasilitas pelayanannya berapa. Jika tellernya ada 5, biasanya modelnya langsung dituliskan MM5 gitu ya. MM5, misalkan ID gitu ya, misalkan seperti ini. Atau IF, F itu adalah finite gitu ya. Sumber populasi atau kepanjangan antrian yang tidak terbatas, infinite. Terus kalau F itu sumber populasi atau kepanjangan antrian terbatas, finite. Seperti itu. Ya. Lalu kemudian, nah kira-kira ini biasanya yang digunakan oleh beberapa orang untuk menyelesaikan masalah model antrian di mana sumbernya tak terbatas gitu ya.
Ada beberapa notasi di sini, nanti silakan dibaca kembali. Tentu saja kita kalau belajar notasinya tanpa tahu studi kasusnya, itu sia-sia gitu ya, sehingga ini cukup sebagai pengetahuan saja. Nah, terus kemudian model yang kedua, model MMSII gitu ya. Itu seperti apa? Populasinya tak terbatas, terus kemudian eh, dia akan datang menuju sebuah antrian, di mana panjang antriannya juga tidak dibatasi, FCFS gitu ya. Ini tidak pas jika digunakan asumsi saat pandemi kayak gini ya. Jadi ketika kalian ingin membatasi suatu antrian, ya gunakan aja kondisinya asumsi kondisi sedang pandemi, jadi jumlah customer dibatasi sejumlah sekian orang, itu akan lebih mudah. Terus kemudian fasilitas pelayanannya apa itu, M atau S? Apa ini M? Multi atau single gitu ya? Bisa tellernya bisa 2, bisa 1 aja. Terus kemudian tingkat pelayanannya Poisson, ini rumusnya yang digunakan. Terus kemudian keluar. Jadi kira-kira ini adalah kalau misalkan ini di skripsi, ini adalah metodologinya. Nah, sistem multi-channel single phase yang mempunyai antrian tunggal dengan melalui beberapa fasilitas pelayanan. Ya, kita kemarin sudah tahu ya, kalau disebut single phase itu antrian multi-channel single. Kalau kemarin kita belajar single phase aja ya, jadi antriannya itu, tellernya itu hanya satu. Tapi kemarin pada kasus BPR, kita tidak mengasumsikan sumbernya yang tak terbatas, sehingga hanya sedikit kan, tamunya itu hanya sedikit. Diasumsikan jarak antara lokasi BPR dengan tamunya itu maksimal 10 menit. Artinya berarti ya wes, customernya dekat-dekat di sekitar situ aja. Lalu kemudian, yang mempunyai antrian tunggal dengan melalui beberapa fasilitas pelayanan gitu. Berarti ini antriannya satu-satu. Pernah nggak kalau kalian misalkan kita ke Mandiri Pusat gitu ya, yang tellernya ada 10 gitu, kita antrinya satu, tapi siapa yang kosong dimasukin dulu ke teller 1 misalkan. Antri lagi urutan selanjutnya yang kosong teller 7, kita ke teller 7. Ini adalah bentuk model kedua. Ya, ketika kita ke suatu bank, antriannya cuma satu, tapi fasilitas pelayanan antriannya itu ada banyak. Kira-kira kita bisa mengasumsikan model kedua seperti ini. Dua atau lebih individu dapat dilayani pada waktu bersamaan oleh fasilitas pelayanan yang berlainan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Anda membayangkannya seperti itu. Nah, lalu kemudian ada lagi kasus yang ketiga, pemodel yang ketiga itu berupa MM1IF gitu ya. Gimana itu ceritanya? Populasinya, I-nya sumber tak terbatas. Antriannya, tingkat kedatangannya Poisson, di mana panjang antrian terbatas. Terus kemudian tingkat pelayanan Poisson dengan fasilitas pelayanannya apa? Multi ke single. Gitu ya. Jadi kalau ini kayak apa namanya? Kalau tadi multi ke single sama seperti yang itu tadi ya. Saya rasa sama seperti itu yang sebelumnya tadi. Terus kemudian keluar itu artinya selesai. Ini adalah tingkat kedatangan, tingkat pelayanan, jumlah fasilitas pelayanan, terus kemudian besarnya populasi, dan panjang antriannya yang terbatas. Oke. Kalau jumlah fasilitas pelayanannya di sini ditulis satu, berarti sebaliknya. Tellernya hanya satu, antriannya itu ada banyak. Ya, ada banyak urutannya. Jadi kayak kita kalau ke bank kecil ya, ke bank kecil itu antriannya kita duduk-duduk gitu ya, ada banyak, tapi kita hanya menuju pada satu teller seperti itu. Terus kemudian untuk yang model yang keempat, MMSFI, ini perbedaannya seperti yang model kedua, cuman ininya finite ya, alias terbatas ya. Oke, kita lihat kira-kira metodenya seperti itu. Populasinya adalah terbatas gitu ya, populasinya terbatas. Terus kemudian antriannya F, M, di mana sifatnya adalah FCFS, panjang antriannya tidak terbatas gitu ya. Terus kemudian fasilitas pelayanannya seperti ini, multi single,
tingkat pelayanannya adalah poison, terus kemudian keluar. Jadi populasinya datang, dia menuju antrian, dari antrian dia mendapatkan pelayanan, dengan tingkat pelayanannya ada rumusnya berupa poison, selesai, terus dia keluar. Karena formula antrian dengan populasi terbatas sulit dipecahkan, gitu ya, tabel-tabel antrian terbatas telah digeneralisasikan untuk beberapa model yang berbeda. Untuk dapat menggunakan tabel antrian terbatas, harus diketahui nilai N dan M, lalu kita diminta untuk menghitung S. Ini jika kita berbicara pada populasi yang terbatas. Ada diberikan beberapa notasi yang bisa digunakan untuk memanfaatkan beberapa rumus yang sudah diberikan. Ini kira-kira notasinya, kira-kira gambarannya ini ya, ini saya rasa ini masih sama ya, antrian server tunggal, kondisinya masih sama. Sudah saya bahas kemarin, antrian multi server seperti ini ya gambarannya ya. Ini antriannya, urutannya 1, terus misalkan tellernya ada 3, kita tetap berada dalam satu antrian. Jika yang kosong server, misalkan teller 2, maka kita ke teller 2 dulu. Nah ini kosong, ini ke teller 1, misalkan ini ke teller 3, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan, ada pengecualian pemanfaatan, misalkan untuk N adalah server yang identik, gitu ya, maka kita menggunakan lambang row, yaitu penggunaan setiap server, pertimbangkan N kali row, N adalah tadi server yang identik, jumlahnya berapa, row adalah penggunaan setiap server, menjadi pemanfaatan dari seluruh sistem. Maka pemanfaatan maksimumnya kita hitung dengan rumus N dikalikan 100%. Dan tingkat masukan maksimumnya, kita menggunakan rumus ini. Tingkat masukan maksimumnya adalah N itu adalah tadi jumlah server dibagi T kali S. Ya. T itu apa? Servisnya gitu ya. TS itu adalah servisnya. Oke. Nah, ini adalah hubungan antar model antriannya ya. Bentuk umumnya itu seperti ini rumusnya, atau bisa juga seperti ini, di mana ini seperti ini. Tadi ada definisinya ya, TR apa, TW apa, TS apa, row apa, silakan dibaca kembali. Jika misalkan kita berbicara tentang single server, misalkan tellernya hanya 1, maka untuk mencari nilai row tadi apa? Penggunaan setiap server kita cari dengan rumus ini, row dikalikan TS. TS ini satu notasi ya, bukan row dikalikan T kalikan S kecil, tapi row dikalikan TS. Nah, kalau kita berbicara tentang misalkan antrian multi server, maka rumusnya menjadi row dikalikan TS per N, di jumlah servernya berapa. Terus kemudian untuk mencari U tadi apa? U adalah intensitas lalu lintas. Intensitas lalu lintas rumusnya adalah row dikalikan TS. Atau sama dengan P dikalikan N. Oke, seperti itu. Dan untuk mencari nilai R, apa tadi R? Tadi apa ya? R itu adalah rata-rata item dalam sistem. Rumusnya adalah W ditambah NP. Silakan dicari, N-row, sorry. Silakan dicari definisinya masing-masing. Jadi kalian bisa menggunakan misalkan beberapa aturan ini untuk menentukan suatu kondisi tertentu, apa yang ingin kalian bahas. Ya, jadi dalam hal ini tidak ada rumus pasti kayak misalkan tadi saya sampaikan gitu ya, rumus persegi seperti ini, rumus persegi banyak seperti ini. Tergantung dari asumsi yang saudara buat. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Masih belum, Bu. Belum. Oke, di sini saya akan menunjukkan salah satu, ini saya masih presenting kan ya? Masih, ya. Bu. Oke. Di sini saya ambil jurnal dari analisa sistem antrian gitu ya. Oh, sorry, ini judulnya. Judul jurnalnya adalah analisa sistem antrian dengan metode komputasi Turbo Pascal. Ini sederhana, lama banget ini ya, Pascal tahun berapa ini ya. Di sini saya tunjukkan
Mbak Rina Oktavianti, ini kayaknya dosen gitu ya, Rina Oktavianti, dia melakukan penelitian ya, dengan mengambil studi kasus, antriannya itu terjadi di BRI cabang Rangkas Bitung, atau di mana itu ya, Sumatera kayaknya ya, di mana model antriannya itu adalah multi channel single fase, ya kayak tadi ya, berarti eh, tellernya ada banyak, tapi jumlah antriannya itu satu gitu ya. Yaitu sistem yang terdiri dari suatu barisan antrian dengan dua, ini saya baru ingat. Seperti apa sih Bu contohnya yang antriannya ada banyak? Misalkan kalian kalau di uh, saya itu pernah yang ada di bank. Ada kan bank yang di mana customer service-nya, terus kemudian bagian kredit, serta tellernya itu berada dalam satu lokasi. Sehingga dipanggilnya itu misalkan A1, B1, C1, D1 gitu ya. Misalkan kalau A1 itu untuk teller, B1 itu misalkan untuk customer service, C1 itu misalkan untuk kredit gitu, misalkan terus kemudian D1 misalkan untuk marketing. Sehingga itu adalah jumlah antrian yang dimana jumlah antriannya itu yang ada multi antrian ya, jumlah antriannya ada banyak, nah nanti tinggal yang dituju ada berapa, multi juga atau hanya satu, seperti itu. Ya, tapi harus biasanya kalau misalkan eh, kalau di Gresik saya rasa dipisah ya, kayak Mandiri di Kartini itu kalau teller di atas gitu ya, kalau misalkan customer service sama kredit itu di bawah. Nah, kalau di beberapa bank di Malang itu jadi satu, sehingga antriannya ada banyak. Tapi dia menunggu di suatu tempat yang sama, tapi urutan antriannya itu berbeda bergantung dengan tujuannya, seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Kalau kasusnya diambil Mbak Rina Oktavianti ini, tahap pelayanannya terdiri dari satu tahap atau satu fase pelayanan. Dan unit-unit dalam antrian dilayani hanya berdasarkan urutan kedatangan. Jadi kalau misalkan datang gitu ya, kita ambil kartu antrian, terus dilayani. Dan unit dalam antrian dilayani hanya berdasarkan urutan kedatangan. Setiap unit diperlakukan dalam cara yang sama dan tak terbatas panjang antriannya. Penelitian ini memfokuskan pada dua hal, bagaimana mengkaji, nah ini ya, ini yang menjadi kasus yang akan dipelajari. Kenapa tadi saya bilang tidak ada rumus pasti. Bagaimana mengkaji variabel-variabel sistem antrian dan menentukan sensitivitas performan variabel-variabel tersebut dalam menghadapi perubahan desain dan sistem antrian pada BRI cabang Rangkas Bitung gitu ya, mengkaji variabel-variabelnya. Lalu bagaimana membuat program dengan Turbo Pascal untuk menyelesaikan performan variabel sistem. Jadi kira-kira kalau misalkan masing-masing antrian gitu ya, jadi Turbo. Ada yang pernah dengar nggak Turbo Pascal? Belum pernah dengar, Bu. Ya, ini adalah zaman saya kuliah dulu. Seingat saya cuma dipakai tahun 2008, 2009, 2009 itu sudah nggak dipakai. Jadi Turbo Pascal itu kayak sistem yang lama banget, yang hitam-hitam gitu loh. Yang layarnya hitam, tulisannya putih. Terus kemudian kita bikin sistem kalkulator, itu bisa pakai itu. Nah, di sini Mbak Rina ini dia menggunakan Turbo Pascal itu untuk membuat sistem antrian. Artinya nggak canggih banget gitu loh. Nah, ada versi yang lebih canggih dari Turbo Pascal, itu atasnya kalau saya dulu naik tingkatnya ya pakai MATLAB yang GUI gitu. Jadi sebenarnya Turbo Pascal itu ya modelnya kayak GUI gitu tampilannya, tapi tampilannya nggak enak. Jadi layarnya hitam, tulisannya putih. Jadi misalnya kita ditanya misalnya pada suatu hari gitu ya, uh, kalau customernya misalkan kan gitu itu ada penelitiannya ya, jam berapa yang kira-kira ramai. Misalkan jam 12 siang ada customernya sejumlah sekian. Ini bagian ini kira-kira sekian, bagian ini kira-kira sekian. Nah, biasanya kan customer itu kan males ya kalau nunggu lama. Nah, itu misalnya kita bisa mencari kira-kira saya butuh berapa teller untuk hari ini, berapa teller untuk hari ini. Oh, ternyata setelah dicek itu ya jam-jam sibuk itu jam tanggal 1 karena beberapa orang misalkan ngurusi kredit, ngurusi gajian itu di tanggal 1.
Maka misalkan di tanggal 1 itu misalkan semua karyawan nggak boleh cuti, semua teller harus ada, misalkan seperti itu. Ya, jadi tujuan sistem itu untuk membuat penjadwalan, salah satunya adalah tugas dari teller tersebut. Bu, apakah melulu seperti itu? Tidak. Jadi apa yang ingin kita cari itu adalah tergantung dari, misalkan kita sebagai konsultan itu tergantung dari permintaan customer. Butuhnya dihitungkan apanya sih? Butuhnya dibuatkan apanya gitu ya. Ibaratnya kalian ini programmer gitu diminta membuatkan, butuhnya dibuatkan seperti apa, kasusnya seperti apa. Jadi nanti ketika kalian saya minta untuk mengerjakan tugas yang saya berikan di akhir, jangan terlalu komplikatif gitu ya. Complicated, jangan terlalu rumit, yang sederhana saja. Tapi dimungkinkan itu kalian bisa membuat GUI-nya. Ketika saya klik ini, nanti ini akan bisa menyelesaikan permasalahan dari manajer di perusahaan tersebut. Misalkan seperti itu. Nah, di sini kan Mbak Rina ini hanya membahas dua hal kan. Bagaimana mengkaji variabel-variabel sistemnya? Variabelnya apa saja? Ya tergantung tadi apa yang ingin saya bahas. Misalkan antriannya harusnya berapa, jumlah servernya harusnya berapa, dan seterusnya. Jadi ketika dikaji variabelnya, kemudian dibuat program dengan Turbo Pascal ini tadi. Nah, data yang dikumpulkan adalah banyaknya kedatangan nasabah per hari selama 5 hari pengambilan data. Ini kayaknya kalau di skrip saya nggak saya bolehin ya kalau 5 hari itu ya. Pengambilan data paling tidak ada 30 hari gitu ya. Dimulai pada saat nasabah masuk sampai dengan pengambilan atau penyetoran secara tunai seperti itu. Nah, ini sudah diketahui ternyata dia mengambil apa saja. Rata-rata tingkat kedatangan per 5 hari adalah 311. Wow, banyak banget ya. Terus kemudian rata-rata tingkat pelayanan per jam 280. Ini berarti ada tellernya ada banyak ya, di sini disampaikan tadi ya. Multi channel single pass ya. Terus kemudian rata-rata jumlah individu dalam antrian. Ini karena dihitung menggunakan rumus yang kemarin gitu. Banyaknya antrian dibagi dengan banyaknya orang yang hadir. Terus kemudian rata-rata jumlah individu dalam sistem totalnya 1, ini hasil kesimpulan yang diambil. Nah, ini di sini juga dia menggunakan beberapa rumus gitu ya. Ya, ini ada, ini bisa dicari. Nah, ini misalkan pada kasus MM1II gitu, saya akan memanfaatkan beberapa rumus ini. Dari mana? Karena tadi dikatakan tingkat pelayanannya Poisson. Jadi saya pakai deh distribusi Poisson, langsung saya masukkan dengan variabel-variabel yang berkaitan dengan asumsi yang ingin saya capai. Misalkan seperti ini. Ya, ini menarik, ini sudah jadi skripsi nih, seperti ini. Rumus yang digunakan untuk menganalisis model ini, misalkan seperti ini. Ini Poisson-nya ya. Ini Poisson-nya di sini. Terus kemudian, ya ini model bentuk lain, seperti ini. Kok banyak Bu, ini gampang banget kalau kita menggunakan Excel, ini bisa langsung bisa ditemukan kok. Yang penting kita punya datanya dan paham maksudnya bagaimana kita mendapatkan cara mendapatkan model tersebut gitu ya. Ya seperti itu. Oh, apakah kita akan menggunakan semuanya? Enggak, kita kan pakai salah satu model saja. Tidak semua model. Ini kan dasar teori ya. Dasar teori. Jadi si Mbak itu dia akan memakai rumusnya di datanya ya. Saya rasa kalau hanya 5 hari ini nggak sip ya. Paling tidak ada 30 data seharusnya untuk. Nah, seperti ini ya. Ini kalau Turbo Pascal cuma kayak gini. Jadi dibuka di Pascalnya, ini sebenarnya layarnya hitam gitu, tulisannya putih. Masukkan nilai lambda 56, masukkan nilai mu 48. Tulis mu-nya aja masih kayak gini ya. Masukkan jumlah server 7. Nilai P karena ini tadi sudah dimasukkan rumus P tadi, P sama dengan mu per S kali mu, hasilnya adalah seperti ini. Ya. Gampang banget ini. Nah, hasilnya nanti kayak gini jadinya. Ini Pascal banget. Tapi kalian terserah
Biasanya kalau pakai Java ya pakai Java, kalau pakai C++ ya C++, mau pakai Python ya Python, kurang lebih seperti ini ya. Namun ini saya rasa sudah nggak usah dipakai ya, ini jadul banget ya. Kalau kalian ya gunakan metode yang terbaru. Nah, seperti ini. Ini kira-kira studi kasus yang diselesaikan pada masalah tuh datanya dikit banget kan. Tapi ini harusnya nggak boleh ya. Silakan nanti ditambah jika misalkan skripsi menggunakan ini. Tapi kalau dibayang-bayangkan tuh loh, skripsi kayak gini kan gampang banget. Kita tinggal pakai Excel sebagai kalkulator, sebagai perhitungan. Mungkin tantangannya kita bikin GUI aja untuk dimasukkan. Tapi GUI kan cuman sekarang kan nggak perlu ngoding kan sudah bisa dapat ya. GUI ini tinggal dimasukkan rumusnya, ketika angkanya berapa yang bisa dimasukkan, hasilnya muncul. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau ini model simulasi sistem pembagian waktu ya. Misalkan pada kasus sistem pembagian waktu dirancang sedemikian rupa sehingga setiap pengguna menggunakan sebagian kecil waktu yang digunakan bersama pada suatu sistem yang mengakibatkan banyak pengguna berbagi sistem secara bersamaan. Ini kasusnya di luar negeri banget ini. Ini didasarkan pada konsep penjadwalan CPU dan multi pemrograman di mana banyak sumber daya dapat digunakan secara efektif dengan menjalankan banyak pekerjaan secara bersamaan pada suatu sistem. Dengan kata lain, yang disebut model antrian itu bukan hanya kita antrian manusia gitu ya, tapi bisa juga kita membicarakan antrian pesawat, ya, antrian pesawat atau antrian apa lagi ya? Antrian pesawat itu apalagi yang dipertimbangkan itu lebih rumit lagi ya, karena kita harus melihat lalu lintas di atas. Tapi seharusnya kalau semua sudah tersistem dengan menggunakan aturan, yaitu poin-poin yang perlu diperhatikan seperti itu, saya rasa tidak ya tidak mudah juga sih, tapi harusnya itu bisa dapat diatasi seperti itu. Yang penting sistem di awal sudah benar. Antrian apa lagi ya yang kemungkinan antrian MRT mungkin. Kalau MRT kan berjalan tanpa sopir ya, jadi kayak dia kayak pakai apa ya, multi rel, ada relnya yang dia itu kayak cacing tapi bisa bolak-balik gitu ya, jadi tanpa dikendalikan oleh supir. Itu pun juga mungkin perlu mempertimbangkan sistem antrian seperti itu. Ini saya cari simulasi SIMOS ini sudah nggak ada ya. Ada katanya contohnya sistem simulasi SIMOS itu adalah salah satu sistem yang merupakan apa namanya aplikasi dari masalah antrian ini, tapi yang bukan pada antrian manusia. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Aku Ini adalah permisi mau tanya. ya, silakan. Untuk yang skripsi soal sistem antrian atau materi ini tuh kakak tingkat itu ada yang pakai nggak, Bu? Belum ada. Kemarin itu hanya kalau model simulasi diskrit itu yang Mbak Lia kemarin itu yang saya bilang, jadi dia kayak sebenarnya judulnya itu lebih ke peramalan gitu ya, kayak peramalan karena ada suatu perusahaan itu yang akan membangun apa namanya, tapi ini lebih ke DLLAJ-nya ya. Pokoknya ibaratnya kayak di suatu lokasi itu akan diadakan pembangunan pertokoan, kayak kompleks pertokoan. Nah, si DLLAJ ini akan mempertimbangkan kira-kira kalau pertokoan ini jadi apa namanya jalur lalu lintasnya itu seperti apa padatnya, sehingga mungkin dipertimbangkan mungkin akan ada pelebaran jalan atau pemasangan tol gitu. Jadi judulnya itu analisis pemodelan dan analisis dampak lalu lintas untuk pembangunan pertokoan di suatu daerah gitu, Lasem kalau nggak salah seingat saya. Jadi seperti itu. Tapi sebenarnya gitu kan kita juga mempertimbangkan itu fenomena diskrit gitu ya, karena kita datanya itu kayak jam sekian, itu kendaraan yang melintas apa saja, kendaraan kecil, kendaraan besar, seperti itu. Cuman kan kalau penelitiannya informatika kan, tadi yang saya sampaikan,
perhitungannya tidak perlu kompleks, tapi kita seharusnya bisa dengan menggunakan sistem itu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lebih fokus ke sana. Cuman kemarin juga ada sih mahasiswa yang nggak dipakai GUI-nya gitu loh. Jadi tapi ya lulus sih. Artinya sebenarnya kalau masyarakat awam kan kalau nggak ada GUI-nya gitu kan nggak bisa melihat ya. Coba misalkan ditampilkan apa yang dikerjakan kan orang nggak tahu ya kecuali yang memang ahli di bidangnya. Tapi kalau saran saya sih mending dibuat aja. Berarti untuk Mbak Lia sendiri sama kayak kalau yang tadi antrian bank itu berarti harus harus apa itu Bu? Harus kayak di stay di situ Ibu untuk mendapatkan datanya. Misal jam berapa Nah, pelayanannya kayak gitu-gitu. nah kebetulan Mbak Lia nggak buka nggak langsung terjun ke lokasi tapi minta datanya ke DLLAJ. Jadi tim DLLAJ itu yang kebetulan kan orang tuanya Mbak Lia yang di DLLAJ. Jadi apa namanya datanya itu sudah diambil di DLLAJ, jadi tinggal minta aja. Enaknya itu ya. Jadi data primer sebenarnya tapi bukan terjun sendiri. Jadi orang lain yang terjun. Berarti kekuatan orang dalam Bu ya. Iya, kekuatan orang dalam. Semisal ingin membuat aplikasi seperti itu kan untuk kasusnya kan beda-beda. Maksudnya Iya, kalau misal beda sesuai dengan kliennya. Makanya nanti akan ada biasanya kalau skripsi ada studi kasusnya. Studi kasus misalkan Bank BRI Jalan Panglima Sudirman Gresik gitu. Tapi biasanya kalau dijadikan paper nanti pada akhirnya studi kasus Bank XXX gitu. iya Bu, siap. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Yang lain? Nah, tugas terstruktur ini akan berlanjut menjadi UTS. Ya, jadi tugas yang ini saya cuman kalian ingin ibaratnya kayak bikin bisnis plan gitu ya. Jadi cuman gambarannya aja tapi nggak langsung dikerjakan. Jadi silakan dikerjakan satu kelompok berisi 2 orang, terus mencari studi kasus yang kira-kira berhubungan dengan antrian. Nah, karena ini masih pelajaran ya, datanya silakan nggak usah data real, pakai aja data bisa cari di internet atau bisa mengarang gitu ya, silakan. Jadi nggak usah langsung turun ke misalkan ke Bank BRI, langsung ke Bank BRI itu tidak perlu. Nah, carilah studi kasus yang berhubungan dengan antrian, apapun, bisa antrian manusia, bisa antrian sistem, bisa antrian pesawat, atau yang lainnya. Terus buatlah model antrian diskrit, bisa single server atau multi server, dilengkapi dengan asumsi yang realistis. Jadi silahkan dibuat realistis, serealistis mungkin gitu ya. Jadi misalkan kalau kita mengasumsikan server tidak terbatas, itu kan kayaknya tidak mungkin ya. Gimana caranya kalau server tidak terbatas? Ya biasanya server itu ya terbatas berapa orang gitu. Atau mungkin kalian bisa menemukan kasus apa yang servernya tidak terbatas, misalkan jodoh gitu Bu, servernya tidak terbatas, artinya pasangannya tidak terbatas gitu ya. Terserah. Cuman biasanya kalau yang saya maksud dengan asumsi realistis itu seperti itu. Jadi kalian silahkan memberikan asumsi, tapi yang kira-kira real pada kenyataannya itu memang seperti itu gitu. Jadi bukan hanya angan-angan. Nah, terus yang keempat, dibuat mock-up sistem untuk menyelesaikan solusi antrian. Itu silakan kalian desain biasa aja, pakai misalkan mau pakai PPT terus ditambahkan insert apa kotak-kotak, nanti itu dalam sistem yang ingin saya buat itu saya ingin bikin misalkan mencari jumlah antrian hari ini tuh berapa, terus kira-kira rata-rata pengunjung yang hadir itu berapa, kira-kira rata-rata antrian itu berapa lama, nah kayak gitu itu silakan nanti kalian tampilkan apa yang Anda buat. Ya, untuk minggu depan itu saja, terus kemudian nanti dipresentasikan. Nah, ini akan berlanjut untuk ke UTS. Saat ke UTS gimana? Kalian harus bikin ini. Nanti dipresentasikan. Jadi harus berbentuk GUI dan sudah muncul beneran. Kasusnya tidak usah terlalu kompleks. Yang penting kalian bisa menampilkan itu dalam suatu mock-up system gitu ya. Dalam mock-up system kayak simulasi yang saya tampilkan minggu lalu. Misalkan kayak simulasi yang saya mau mengajukan kredit, kira-kira
gaji saya sekian, luas tanah sekian, harga rumah sekian, saya punya uang untuk DP sekian, kira-kira selanjutnya gimana cicilannya berapa? Gitu. Plus untung dari perusahaan tersebut. Kira-kira seperti itu. Haknya itu seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Bu mau tanya Bu, Ya, kan tadi ada pakai data Bu, itu ada minimal data yang dipakai nggak Bu? minimal 30 ya. Itu standar. Jadi standar kita ketika melakukan penelitian itu data itu minimal 30. 30 eh, jumlah data ke Daftar bawah Bu. ya, daftar. Jadi kalau Oh iya misalkan Bu. nanti yang lainnya nanti divariasi ada kasus berapa kasus gitu, berapa macam permasalahan yang akan dibahas, berarti dikalikan 30. Oh Seperti iya itu. Bu. Cara saya sih nyari di Google, saya rasa banyak sih untuk ngambil ininya. Kita itu kalau skripsi boleh nggak ngambil data yang ini? Boleh kan, kita data itu ada dua macam, ada data primer, ada data sekunder. Eh, tapi kadang ya harus realistis juga sih. Misalkan kayak, Bu, kalau misalkan kayak data COVID gitu ya, skripsinya mas-mas yang sekarang lagi bahas penyebaran COVID. Nah, kita kan nggak mungkin terjun langsung ke rumah sakit menghitung yang COVID berapa, Bu, yang ini. Nah, kan itu nggak mungkin karena berbahaya. Jadi kalau pada masalah seperti itu, sudah pasti kita tidak perlu menggunakan data primer. Jadi kita pakai aja data sekunder. Ambil dari data, misalkan COVID Jatim, atau saya mau ngambil data dari Kemenkes, seperti itu webnya. Boleh, Bu, boleh. Karena itu kan kita tidak mungkin terjun langsung ke sana. Nah, lebih realistis malah seperti itu daripada kita ngambil di salah satu rumah sakit. Karena bisa jadi di rumah sakit tersebut tidak menerima pasien COVID. Jadi jumlahnya nol, seperti itu. Jadi kalau pada permasalahan seperti itu, saya sarankan kemarin kayak Nuki ya, Nuki sedang meramalkan COVID-19. Saya minta untuk ngambil data aja dari web karena lebih datanya lebih bagus karena lebih merata gitu ya, nggak hanya di salah satu rumah sakit saja. Tapi kalau kita berbicara masalah antrian, ya kita harus datang ke rumah sakit tersebut, misalkan karena ingin tahu tentang bagaimana antrian di rumah sakit tersebut, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, mohon maaf untuk tadi permasalahannya itu dikerucutkan untuk antrian atau untuk apa, Bu? Boleh yang lain? Eh, Sebenarnya lebih ke fenomena diskrit ya. Cuman kan yang dari kemarin tuh fenomena diskrit yang saya bahas kan lebih ke arah antrian. Tapi kalau kalian misalkan punya masalah fenomena diskrit yang lainnya yang perlu dimodelkan ya tidak masalah. Atau mau dikhususkan khusus antrian aja. Ini Gimana? fenomena diskret aja sih Bu, kayaknya lebih luas. Ya, kalau fenomena diskrit lebih luas memang. Iya Bu, Oke, baik. pokoknya masalah fenomena diskrit ya. Dua orang silakan dipilih sendiri yang sekiranya nyaman, tapi pastikan semuanya mendapat pasangan ya. Ini ganjil atau genap sih mahasiswanya? 31. Ganjil ya? Oke, saya matikan recordnya dulu, saya absen ya. Sambil absen Bu, silakan.